Sesar Lembang merupakan satu dari sekian banyak siswa untuk mewaspadai adanya potensi gempa yang disebabkan oleh patahan sesar Lembang. Isu sesar Lembang mencuat beberapa kali karena beberapa literatur menginformasikan dampak yang begitu besar jika terjadi pergerakan. Located in the highland of Bandung, Lembang is known for its cool weather, beautiful scenery, and friendly people. But behind all this beauty, there is a mystery that haunts the residents of Lembang, namely the Lembang Fall, are also known as the Lembang Fall. Long ago, Lembang has been a popular tourist destination and a comfortable place to live. But geologically, the region sits on something far from stable, the Lembang Fault, an active fault that extends more than 20 kilometers. This fault is a threat that is constantly under surveillance, and its long history holds many stories. The Lembang Fault is an active shear fault, which means there is considerable earthquake potential. Data show that this activity has been going on for a long time, which could split part of the Lembang region, and there could be a significant earthquake in the future. We monitor micro earthquake activity around Lembang. There are often small earthquakes that are not flat, but that could be a sign of accumulating pressure. Kalau Gunung Batu ini menurut sejarah ya, jadi sebelum ketemu sebagai sesar Lembang, jadi nama Gunung Batu sejarahnya dulunya tempat perkumpulan para dalam di sini dulunya, gitu. Jadi ini namanya Gunung Batu, ini dulunya zaman hutan gitu. Bapak juga sekarang kan juru kunci ke-6, penerus dari orang tua, penerus dari turunan. Nah, jadi itu menurut sejarah di sini mah. Jadi Bapak ini dulunya tempat perkumpulan para dalam dulunya. Jadi kalau para dalam, abdi dalam dulunya di sini tempat riungannya. Kalau harus dulu mah riungan. Kalau sekarang mah tempat perkumpulan, tempat rapat. Makanya di sini ada makom. Ada makom itu petilasan para dalam. Makanya itu makom petilasan para dalam dulunya tempat perkumpulan para dalam di sini. Jadi namanya Mayang Mangkunagara sama Majamrong. Kalau Mangkunagara itu sebagai pengagung para dalam, kalau sekarang malah ketua gitu. Kalau Mangkunagara Majamrong itu sebagai wakil para dalam. Makanya di sini mah kalau menurut sejarah masalah Gunung Batu, sebelum ketemu sama peneliti-peneliti dulunya ini tempat perkumpulan para dalam. Nah, sekarang ketemu sebagai siswa-siswa, peneliti-peneliti di sini, pengamat-pengamat, jadi ketemu sebagai titik sesar Lembang. Apa saja risiko dari sesar Lembang bagi wilayah Bandung Raya ini? Ya kalau risikonya itu mah tergantung. Tapi Bapak di sini, ngelola di sini sebagai juru di sini dari tahun 93. Tapi alhamdulillah belum pernah terjadi apa-apa. Alhamdulillah gitu. Ya kalau misalnya ada gempa-gempa ya kita siap siaga aja, hati-hati. Karena ini Gunung Batu sebagai sesar Lembang. Ini aktif. Itu alat-alatnya Bapak di sini tiga alat dari geologi, dari BRIN, itu sama dari BMKG. Untuk mendeteksi gempa ya, ini sinyalnya ini. Ini sinyal dari BRIN. Kalau dulu LIPI namanya. Kalau sekarang BRIN jadi Badan Riset. Kalau Bapak sehari-hari sebagai juru kunci di sini itu tempat petilasan. Jadi di sini macam-macam kegiatan. Ada kegiatan dari siswa, ada yang tamu ke Jaro-Jaro, ada ini yang punya BRIN ini, alat-alat ini tempat orientasi pendidikan, Antama Perwira ini dari Persikajen sama Angkatan Udara. Lalu bagaimana potensi gempa bumi yang dapat dipicu oleh sesar Lembang? Kalau potensi itu tergantung getarannya gitu. Nanti itu ada khusus dari pengamat langsung. Dari pengamat Bapak di sini cuma ngelola. Pengunjung di sini mungkin kan berbagai macam, dari wilayahnya atau mungkin pendatangnya dari daerah mana aja? Kalau pendatang itu yang maksudnya pendatang pendidikan bukan itu? Pendidikan. Ya kalau pendidikan ini yang setiap rutin di sini ITB, UPI, semua siswa-siswa yang mengenai sesar Lembang sampai Jawa Timur juga ke sini.
mengenai sesar lembang. Begitupun warga mungkin. Iya, mengenai dari ITB, dari UPI, siswa-siswa mengenai batu-batu, tambang, geologi di sini, materinya di sini. Kecuali kalau ke Keramat itu mah beda lagi. Bagaimana kesiapan masyarakat Bandung menghadapi potensi gempa dari sesar lembang ini? Ya itu mah kalau persiapan mah hati-hati aja. Iya hati-hati aja. Ya siapa tahu lah, namanya gempa kan itu alam, nggak bisa diprediksi. Kalau masalah gempa itu mah tergantung yang di atas. Cuman kita hati-hati aja, siap siaga kalau ada mengenai gempa. Tapi alhamdulillah warga di sini Bapak khususnya di sini yang ngurus, alhamdulillah. Itu Bapak cukup lama lah di sini gitu ngelola di sini. Ngelola di sini. Cuman ini asetnya, ini desanya Desa Langansari. Beda sama wisata Noah. Gitu. Jadi sekarang mau udah beda-beda. Gitu. Tapi sejauh ini ada pergerakan atau ada gimana gitu Pak? Yang pernah terjadi? Ya kalau masalah terjadinya mungkin, kalau pergerakannya ada, bergesernya mungkin ada. Itu ada. Makanya di situ ada titik-titiknya, nanti geraknya sekian-sekian menurut itu abad. Itu dari ITB, dari nanti retakan-retakan batu-batunya kan disuka dipakai tebing. Nah, nanti siswa-siswa di situ ngukurnya di bawah. Gitu. Kalau misalnya terjadi gempa gitu, nantinya akan ada akibat kayak longsor atau gimana Pak? Ya mungkin kalau di sini yang hati-hati longsor. Kalau banjir mah di sini malah jarang-jarang gitu. Nah, ini kan datarannya tinggi, itu namanya Lembang. Nah, kemarin juga baru-baru minggu kemarin tuh daerah Lembang, ya pasar Lembang baru banjir karena mungkin itu sampah-sampah mungkin. Gitu, ya. Jadi nggak ketampung. Bapak kan mungkin asli sini ya? Ya asli di sini, turunan di sini sebagai juru kunci penerus turunan Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri pribadi, gimana cara Bapak mengatasi resiko kalau misalnya amit-amit terjadi pergerakan atau longsor di daerah sini? Ya nanti Bapak kan ada hubungan-hubungan mengenai sama ini, sama geologi, sama BRI, gitu ya, sama warga, gitu, sama pemerintah di sini. Nanti kan kalau ini BRIN ini kan udah tercatat di pemerintah, sama geologi di desa, tinggal penghubungnya aja. Kalau Gunung Batu sebagai zonanya, titiknya, cekungannya sampai situ, itu Gunung Manglayang, Bukit Tunggul, Gunung Kasur. Nah, itu termasuk cekungannya. Kalau di titik mengenai materi Neng itu Palasari. Ya, kalau mengenai titik di pendidikan di Bubu. Nah, jadi itu Gunung Kasur teh. Jadi Palasari namanya Gunung Kasur. Ya, sampai ini Gunung Putri, Gunung Sunda, Gunung Bujang, Tempat Perahu sampai ke Citatah. Berarti seluruh Bandung ya? Ya, jadi ininya jadi cekungannya sampai Citatah, Cisarua. Lembang residents live directly adjacent to the fault. What do they feel? What do they know? And how do they live their days with the possibility of earthquakes under their feet? Behind the calming beauty of Lembang's Natsire lies a reality we cannot ignore. Living above an active fault does carry risks, but that doesn't mean we must live in fear. With the right knowledge, growing awareness, and concrete mitigation efforts, we can coexist with the natural threats without losing our sense of hope. Preparedness is not the responsibility of one person or one institution. It is the shared duty of everyone, from the government, the community, to individuals like us. The fault may lie hidden beneath the ground, but awareness must always lie within our hearts. To be prepared doesn't mean to be afraid. To be prepared means to care for ourselves, our families, and our future. Kami sih di sini hidup seperti biasa, tetapi kalau kepikiran sesar Lembang sih takut, tapi nggak tahu harus kayak gimana. Pernah waktu itu ada getaran kecil, saya kira itu truk lewat, tetapi kata orang itu dari bawah tanah. Dari kecil tinggal di sini, saya nggak kepikiran soal gempa, tapi katanya patahan itu aktif. Jujur aja, saya takut, tapi mau pindah juga nggak bisa karena ini tempat kelahiran saya. Menurut kalian Gunung Batu itu seperti apa sih? Indah, sejuk,
kebersihannya terjaga dan bagus untuk foto-foto. Terus bagus lah, treknya landai. Sesar Lembang ini berada di Jawa Barat, tepatnya di Lembang, Bandung. Sesar ini membentang 29 km dan mempunyai potensi gempa yang sangat tinggi, mencapai 6,5 sampai 7 Richter. We routinely conduct sensitization to the surrounding community. Education about evacuation and construction of earthquake-resistant houses is important, but it is a big challenge because awareness is still limited. We try to educate it through social media and community training, but it takes collaboration from all parties because disasters are not a matter of if, but when. Mitigation is not about avoiding, about preparing, because earthquakes cannot be predicted, but their impact can be reduced. The stories from residents, experts, and the reality beneath our feet are not just warning, but a call to action. We cannot change our geographical location, but we can change how we respond to it. Every step we take on this line is part of a story that keeps moving. Behind the silence, tremors lies a lesson on how humans and nature must coexist. The Lembang Fault is not only a geological factor, but also a reflection of our preparedness as humans in facing uncertainty. What we need is no fear, but awareness. No panic, but preparation, because nature never gives a second warning. For residents around the Lembang Fault, mitigation is not about avoiding, but about preparing, because earthquakes cannot be predicted, but their impact can be minimized. Lembang remains Lembang, beautiful, peaceful, and full of life. But we must not forget, under the ground we stand on, there is a potential that we must understand, not to scare us, but to make us more prepared. Because the earth is always moving, it is up to us whether we are ready or not.